Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan kelanjutan atau part kedua dari perjalanan naik bus Semeru dari Malang menuju ke Bekasi. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya kalian bisa dapatkan di kolom deskripsi video ini ya. Selamat menonton! Penumpangnya kayaknya banyak naik dari Sudirman teman-teman ya. Kita lihat bagian sini secara leluasa ketika busnya jalan. Hiasan marmernya kayak gini, cup holder, terus apa lagi yo? Kacanya beda-beda ternyata. Ada yang gede kecil, terus yang di sini gede semua. Mungkin menyesuaikan konstruksi rangka dari bus double decker ini ya. Geser ke sini. Nah, di sini tuh ada TV-nya juga. Lalu ada, kalau kita lihat di situ ada remote-nya, dan untuk ngerebahinnya pakai elektrik ini. Nah, naik, turun. Ini dia pakai kursinya Versa Laksana yang lumayan tebel nih teman-teman, dan konsepnya zero gravity. Jadi nggak lurus aja, jadi ini agak naik di lututnya lalu ke pantatnya turun, jadi ini bisa lebih nyaman lagi buat tidur teman-teman. Bisa double, bisa yang single seperti ini, sama kok. Cuman ya jelas yang single pasti lebih sempit. Kita balik lagi. Ada stiker banyak nih, dilarang ngecas powerbank laptop, dimohon memakai sabuk pengaman dalam perjalanan. Di setiap seatnya ini juga udah disediakin seat belt teman-teman. Oh, tapi yang sini bisa direbahin maksimal yo. Yang depan malah nggak bisa. Kita coba lihat di sini. Oh, bisa teman-teman. Nah, ini mentok karena apa? Aku baru sadar bahwa di sini digunakan untuk space tangga. Jadi nggak bisa ngerebahin maksimal teman-teman. Nah, ini kan udah ada mode panasnya nih. Tadi tak nyalain, lupa tak matiin mode panasnya ini. Jadi di sini anget banget teman-teman, enak. Jadi kalau misalkan kalian nih lupa nggak bawa jaket, terus cuma ngandelin selimut doang. Jadi ini bantal kalau dibuka gini. Nah, dia bakal jadi selimut nih. Itu misalkan sini udah ditutup nih, tapi sini butuh anget, tinggal nyalain fitur angetnya ini, penghangatnya, tek gitu, matiin lah. Nah, gitu, terus kita rebahan gini, dinaikin. Di sini kayak gerak-gerak gitu. Tapi dia bukan kayak besi yang gini, cuma kayak angin gitu loh. Nih, gitu. Gitu. Nah, ini soalnya gerak-gerak Pak di sini. Gini, nyet gitu. Nggak tahu fitur matiinnya gimana. Tapi nanti aja lah. Untuk pandangan masih bisa diterima sih walaupun TV-nya segede gaban kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Terus misalkan kita mau nyalain, coba yuk kita nyalain. Set. Nah. Belum ya? Nantilah kita coba. Di sini kita akan ngelewatin kantornya Juragan 99 Trans yang baru. Sekarang udah pindah nih teman-teman dari Klojen ke Sanan sini. Kalau kita lihat modelnya kayak gitu, yang parkir tuh double decker Tweety sih harusnya. Tweety ya? Iya, kayak dia mau keluar deh. Oh, ini kantor Sanan, dalamnya keren loh. Ya, belum lihat aku. Iki, ya anak Mas Gilang nih. Ada Mas Gilang. Iya, Mas Gilang. Konten karo Furkon. Ya. Kita lagi berada di Jalan Panglima Sudirman dekat Bundaran. Itu adalah poolnya Rosalia Indah. Ini adalah titik boarding virtualnya Semeru teman-teman.
saatnya kita nge-review yang bagian bawah. Ada 6 dan ada yang unik nih. Kita sekarang agak ke sini ya. Posisi kursinya itu yang belakang itu agak tinggi, jadi nggak ada headrestnya. Karena kan dia posnya agak naik ya, karena axle belakang. Yang paling enak sih menurutku yang di sini sih, yang di Mas Oho ini. Ini terbaik. Lebih longgar ya. Iya, seat nomor 2. Ini nomor 2. Sekarang kita akan nge-review secara detail bagian yang bisa dibilang ini paling wahnya teman-teman ya, yaitu kursi yang di bagian bawah. Total ada 6 kursi sampai ke belakang sana, dan kursinya ini per itemnya, infonya, harganya sampai seharga NMAX sama harga PCX ya. Kalian browsing aja lah harganya berapa. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, aku ketika lihat kursi ini sekilas model-modelnya itu kok kayak anu yo. Sampeyan eling anu nggak Mas? Kereta kompartemen nggak? Nah, Hampir kayak gitu. Soalnya itu juga dari Cina Mas. iya betul. Sama-sama dari Cina dan sama-sama kursinya gede, lebar kayak gini. Cuman ini kayaknya yang model barunya ya, lebih tebel, lebih stylish lagi. Jadi kalau misalkan kita mau ngerebahin atau mau ngapa-ngapain atau mau tombol kontrolnya di mana bingung, tekan ini ternyata. Nah, oke. Swipe to unlock. Ada seat adjustment, rotation nggak bisa karena dia kan sempit ya, bukan kayak kereta kompartemen yang bisa diputer kayak gini. Atmosfer lagi apa lagi? Seat adjustment. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada headrest up, headrest down, tapi kayaknya ini mati deh, nggak bisa deh. Karena mentok sama ini. Ini jaraknya segini doang. Lalu di sini ada apa lagi? Kalibrasi. Oh, mode normal nih. Tadi aku mencet mode kalibrasi. Jadi ini di model apa ya? Ditekuk gitu teman-teman. Jadi kayak gini. Ini karena kursi terlalu canggih, yang make udik. Kita balikin lagi di mode apa ya? Position memory ya, Bang. aja. Set, kakinya ini otomatis naik. Kita coba posisi 2 itu kayak gimana? Segini. Coba posisi 3. Gak ada ya, oke. Ini ada tipsnya. Apa? Jadi kalau mau kalian setting dulu posisi tempat duduknya seperti apa. Kalau udah pencet yang position memory. Misal contoh. Misal ya, Iki. footrestnya dinaikin. Naikinnya piye? Pencet titik footrestnya, terus pencet yang footrest up. Oh, iya. Iki headrest up, iki footrest up. Yo. Footrest up ya. Oh. Ah. Nah, footrestnya akan naik teman-teman. Agak udik nih, maaf nih. Jadi di sini ada beberapa titik nih. Nah, titik ini ditekan footrest up. Kalau misalkan ini ganti sliding forward, tapi kayaknya ini mati karena di sini nggak ada relnya dan dia ini sempit banget. Nggak kayak di kereta api. Di sini ada apa lagi? Backrest forward. Oh, rebahin. Coba yo, kita tekan ini. Coba Mas. Nah, kita tekan backrest backward. Coba kita lihat seberapa rebahnya kursinya ini. Wow. Mentok. Terus kakinya bisa diginiin. Udah semi sleeper, posisinya tinggi banget kayak gini. Tapi untuk jarak antar kepala dengan plafon ini masih ada kurang lebih sekitar setengah jengkal lebih lah. Kayak gitu. Ini posisi terbaik sih. Posisi terbaik. Hah? Klik position memory. Terus pencet misalnya position 1 ya. Nah, ada bunyi titit gitu kan. Itu kenapa itu? Itu sudah mengingat dia. Oke. Ya, misal kita ke posisi 2. Kan balik tegak. Wes, mati. Posisi Udah. mana? Iki.
Oh iya, satu. Rubah. Dia otomatis Oh, berarti dia kayak akan gini. posisi memori di posisi 1 gitu. Ya terserah, pokoknya nanti di setting misalnya pengen rebahan di posisi 1, kalau mau dibikin duduk di Posisi 2. posisi 2. Oke. Terus kita balik lagi setting voice. Oh, bisa pakai voice control cuy. Tapi nggak tahu lah, jangan di setting lah. Gimana setting biasa weh. Setting biasa mumet anda segi. Back, oke. Swipe to unlock. Comfort fitur. Nah, ini. Nah, itu ada. Ini ada cooling. Ada cooling, heating, inflation, circulation, deflation. Oke, kita coba satu-satu ya. Cooling. Nah, ini yang paling dingin. Jadi di sini ada rongga-rongga nih, lihat nih. Ini akan menyemburkan udara dingin. Jadi misalkan kita habis keringetan nih, pengen ngeringin keringat kita, set gini, wah asli di punggung itu dingin banget, kayak rasanya ditempelin kompres es gitu loh mas. Enak banget. Tapi jual di paten ini kok masuk angin. Nah, iya, weteng-weteng Blitar ya kaget kena gini. Kita matiin lagi, heating sekarang. Nah, dia akan menyebarkan dari sini sampai ke sini, mungkin sampai sini juga. Sampai sini juga cuy. Sampai di sini itu hawa panas, hangat. Nah, jadi seperti aku jelasin tadi, yang di atas itu kalau misalkan kita kedinginan nih, apalagi AC-nya kan songsek nih. Nah, gak pakai jaket, cuman pakai selimut doang, di sini bisa dipanasin pakai ini. Ya gak panas kayak kompor gitu, cuman hangat lah kayak gitu. Heating. Circulation ke apa yo? Circulation pijet. Oh, pijet. Tapi pijetnya beda. Pijet, iya, pijetnya itu dia itu kayak apa yo? Gelembung, kayak mungkin kayak bola yang diisi angin, terus dia mengembang, pindah posisi, yang ngembang atas, yang ngembang bawah gitu, kayak diisi angin gitu teman-teman. Jadi bukan bola yang naik bola besi yang naik turun, enggak. Kayak punya Damro kan naik turun. Nih suaranya lu enak. Kayak apa? Bis buang angin gitu loh. Sini bisa kita lihat ini. Nah ini kayak balon nih. Nah ini udah ganti yang sini, tadi sini gitu. Di punggung rasanya enak banget, kayak dipijitin pakai tangan cuy, asli. Nah ini aku nggak tahu nih yang inflation ini apa arti nih. Inflation coba pencet aja. Pencet ya mas. Gak ngerti. Ada perubahannya. Apa perubahannya? Lumbar support. Pinggangnya mengecil gitu gitu. Membesar. Oh iyo, bagian sini agak ketahan naik gitu loh. Ya. Oh, oke. Bagian sini. Nah, ini jadi naik nih. Nah, nih. Paten. Deflation. Jadi deflation yo. Oh iya, dia langsung mengempes. Oh, gitu. Wah, ini kursinya overspec nih. Ini kayaknya terlalu mewah untuk orang Indonesia. Apa aku yang gaptek yo? Lihat kayak gini aja kagum teman-teman. Oh, berarti untuk memompa ini ditahan. Tulisan inflation ditahan di sini, dia akan mengembang maju gini. Nah. Oh, kalau udah nggak digunakan lagi dia akan otomatis tenggelam teman-teman. kita masuk di gerbang tol Singosari. Nah ini yang kosong nih teman-teman. Di sini ada tempat untuk nyimpen HP. Lalu kita lihat di sebelah sini juga ada tempat nyimpen HP, dan kalau kita buka, set. Nah ini buat tumbler kita atau botol cup holder gitu di sini. Anjay, lengkap banget. Ini juga ada double sih, double jadinya. Silakan. Oh iya. Untuk snack dan beneran. Oke, terima kasih Mbak. Ini sekitar jam 6:30 malam.
kita berhenti di Red Bus Lounge Medaeng. Belakangnya Tweety deh kayaknya tuh. Nah, jadi kalau misalkan kalian dari arah Surabaya mau naik bis ini, bisa naiknya dari Red Bus Lounge yang ada di Medaeng sini. Ini jam 18.33 udah masuk tol lagi nih. Habis ini mau masuk di Waru Gunung. Ya, Kopi aja. kopi aja. Kopinya 1. Kopi. Ada pop mie juga, Bo? Ada. Boleh pop mie? Pop mie Ha. sama kopi. Iya. Oke. Nggak ngerepoti toh? 5 juta aja. Kita tadi dapat air mineral, biskuit 1, rasa lemon, wafer nabati, roti. Nah, jadi jumlahnya ada berapa? 4. Udah habis nih. Mantap. Di depanku ini ada hiburan, personal entertainment berupa smart TV. Kita bisa YouTubean, pakai video, Netflix dan sebagainya, dan nggak perlu tethering, kita langsung aja klik YouTube gini. Karena ini udah tersambung dengan jaringan internet. Oke, Mbak. Ini mie-nya, sini sama ini kopinya. Makasih ya, Mbak. Yuk. Ini udah di mode malam nih, mode tidur. Kita langsung jam 7 ini langsung cus menuju ke arah Semarang. Mungkin jam 10 kita akan nyampe di Semarang. Ini untuk lover AC-nya, kayak lover AC-nya Mercedes-Benz ya, teman-teman. Mobil Mercedes-Benz untuk yang laksana yang tipe sleeper. Oh, di ujung sini juga ada colokan Type-C dan USB biasa. Dan ini fast charging, teman-teman. Karena perjalanan kita lumayan jauh untuk servis makannya di Semarang, jadi aku request untuk dibuatin Indomie goreng cup pop mie kayak gini. Sahabat ID berjalannya bersama Semeru Transida. Keberangkatan malam dengan tujuan akhir Jakarta. Perjalanan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 13 jam sesuai dengan kondisi jalan. Kami dengan servis makan diperkirakan mencapai Semarang. Sekarang aku udah berada di kursi yang single dek atas. Ada satu hal yang menurutku ini cukup agak mengganggu dikit ya. Ini terlalu terang, teman-teman, untuk interior ketika pas gelap ini. Untuk apa ya, Gio? Ya, lampu hiasan di dinding. Lampu hiasan di dinding ini menurutku terang banget. Mungkin udah settingan defaultnya dari Laksana, mungkin udah gak bisa dimatiin semua, atau bisa lebih baik Semeru ngasih itu loh, apa namanya, penutup mata. Jadi kalau malam matanya bisa ditutup, bisa istirahat dengan tenang. Ini terang banget, teman-teman, kalau pas kondisi gelap kayak gini. Oh, nyolornya teng mriki to, Pak? 445 niki. Tak pikir teng pom cedake Jalan Majapahit nih kok. Boten, ambil kalau kita datang telas sama daripada mereka telas gara-gara. Mending teng mriki mawon nggih. Ambil kita hitungannya rada sepen. Nggih, lagi sepan. Ini kita lagi nyolar dengan kondisi hujan deres, teman-teman. Si Arfi mau turun kayaknya nggak bisa tuh. Nggak boleh. Medun kene lho. Hei. Iki lho gara medun. Ora. Barusan diturunin nih, teman-teman. Mode ceper maksimal. Oh, enak. Mung Iya. Ceper, Bos. Mungkin karena posisi tangkinya yang terlalu tinggi mungkin ya. Jadi diturunin. Banyumanik 2234. Iya, sahabat-sahabat. Oke, baik.
Burger King. Jam sakmene sing arah Solo gak enak, Mbak yo? Arah Traveling. Solo, Entek yo. habis tuh, Mas. Entek yo. Habis. Jam 8 terakhir. Ya. Burger King Semarang. Teman-teman, ini jam 22.51 kita udah berada di Burger King Semarang di Jalan Majapahit. Ini Mbak pramugarinya memayungi penumpangnya. Emang unik nih teman-teman, bis Semeru nih. Servis makannya Burger King di Semarang. Kalau untuk ukuran Malang sih dia emang agak jauh ya. Dari Malang berangkat jam setengah 5. Sekarang udah jam 11. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. 6 jam dari tempat kita berangkat tadi. Berarti saranku kalau naik Semeru sebelum berangkat makan dulu. Kalau biasanya kan servis makannya di Ngawi, di Caruban atau di Sragen. Kalau ini beda, di Jawa Tengah di Semarang. Jadi harus prepare dulu teman-teman. Atas nama Andriawan. Andriawan 3 orang kan? Nih, 2 ini di belakang. Ya, kasih ya. Oke, siap. Jadi ini adalah menu makanan yang disediakan oleh PO Semeru, Burger King, King's Chicken. Nah, ini nasi ayam, terus ini ada teh. Tadi ada pilihan ada cola sama teh. Kita sekarang makan sambil nonton bis di sini. Wah. View-nya cakep banget. Nah. Makan, Mas. Bego apa gawe kopiah ngono. Penumpang adalah raja. Penumpang adalah raja ya. Raja Arfi. Raja Arfi. Gimana Mas? Servis makannya Mas? Ya. Kuali. Kamu sak pindah. Asalabilai. Soalnya masih banyak itu, Mas. Gimana Mas? Menurut sampean Mas? Servis makan ya aman lah gitu, karena ya nasi ayam dari satu brand yang udah besar dia nggak pernah salah. Cuman minusnya satu menurutku Mas. Apa? Karena buat aku karet. Segone kurang. Segone kurang. Alah. Itu lah mau ngomong. Segone telu ya loh. Gue setuju sih. Gue setuju sih. Tapi ya dengan kondisi yang misalkan kita makan malam ya. Makan banyak-banyak juga gak baik. Iya betul. Iya toh? Betul sekali. Kan kita nggak boleh banyak-banyak karbo. Iya, ya. diet bro. Gitu. Cuman seru kali ya kalau yang priority ternyata ada tambahan apa gitu ya. Oke, semoga bisa menjadi apa lah ya. Masukan. Ide baru lah. Ide baru. Oke. Baik. Kita nunggu bisa jalan kembali. Mungkin kurang lebih sekitar 10 menit lagi bisa akan berangkat. Salah satu keunggulan kalau bus Semeru ini servis makan di Semarang. Jadi dia itu konsepnya kayak bus City Trans teman-teman. Dia punya titik tengah itu di Semarang. Jadi kita misalkan dari Malang mau ke Semarang itu bisa naik bus yang tujuan Jakarta ini. Pun sebaliknya, misalkan kita dari Jakarta mau ke Semarang bisa ikut bus Jakarta ini. Jadi ini juga menguntungkan bagi PO-nya. Misalkan nih, seat yang depan atas itu dari Jakarta Semarang diisi orang, lalu Semarang ke Malang diisi orang. Jadi dalam satu trip bisa keisi 2 penumpang, otomatis pendapatannya lebih naik lagi pendapatannya. Ini berarti konsepnya kayak kereta api nih teman-teman. Berarti yang punya hub di Semarang itu ada ini sama si City Trans kayak gitu. Tarifnya selisih berapa mungkin yo? Mungkin full trip 600. Kalau nggak full trip mungkin 400, mungkin kayak tengah-tengah gini. Tapi harga untuk Semeru ini fluktuatif, tergantung dengan peak season atau enggak. Kalau pas peak season gini yo biasanya mahal, tapi kalau pas low season dia murah banget. Satu hal yang aku lihat nih teman-teman, ketika di Semarang nggak cuman dirapiin doang bagian dalamnya, tapi dibersihin, dipel teman-teman. Jadi masuk itu biar tetap bersih. Untuk snacknya bisa ya. Ini snacknya? Iya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Yuk. 2338 kita persiapan berangkat kembali. Nah,
Ini kita dapat snack lagi nih teman-teman. Wah, roti, 2 piece roti ini. Mantap nih buat ganjel. Bukan ganjel sih. Kayaknya ini lebih cocok buat oleh-oleh orang di rumah deh. Setelah kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan, akhirnya aku tiba juga di kantornya PO Semeru yang berada di Bekasi. Jadi satu sama kantornya PO Juragan 99 Trans. Ya, jejeran sih teman-teman, di belakangnya BTC Bekasi. Overall bisnya nyaman, cuman sepertinya waktu tempuhnya bisa lebih cepat lagi ya, karena di Semarang tadi berhentinya cukup lama. Dan ini merupakan pengalaman baruku naik bus dengan kursi semewah ini. Bus melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Gebang, Kalideres, Pondok Pinang, dan berakhir di BSD Tangerang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.